Si satpam langsung buru-buru ke toilet yang ada di belakang restoran. Saat sedang mau buang air, hawa di sekitar dan perasaan satpam tersebut sudah tidak enak. Dia merasa seperti sedang diawasi. Dan benar saja, saat dia sedang jongkok, tepat di atas kayu langit-langit toilet, terlihat seseorang Halo semua, selamat malam dan selamat datang di Seram, sepenggal cerita malam. Halo teman-teman penikmat cerita seram pada malam hari ini. Halo. Agak telat 1 minggu ya teman-teman. Iya. Jadi masih ditemani dengan saya Iksan dan ada di sini Halo semua. AP. Ada Rizky di sini Halo. yang sedang mencari alamat Rumah dosen. rumah dosen saya. Tidak penting dah. Itu lanjut tuh. Oke, kita lanjut ke cerita. Jadi cerita malam hari ini Tentang lahan yang dikurang baik lah, atau lahan yang berhantu. Nah, lahan berhantu ini dari ceritanya udah terkenal ya, cukup terkenal ya tempatnya. Lokasinya terkenal. Lokasinya terkenal. Jadi nggak perlu menunggu lama. Yang membaca masih saja juga. Mari kita nikmati cerita pada malam ini. Oke. Judul cerita Lahan Angker. Sebelum ke ceritanya, tempat dan lokasi kejadian akan disamarkan dikarenakan privasi. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kami ingin membacakan pengalaman mistis di suatu tempat di kota X. Tempat ini adalah lahan yang disewakan untuk penyewa yang biasanya untuk dibangun rumah makan. Lahan yang disewakan cukup luas untuk dibangun restoran. Untuk gambaran lokasi dirasa cukup. Sekarang ke inti ceritanya. Cerita ini adalah kumpulan kejadian mistis yang terjadi di tempat itu dari beberapa narasumber. Kejadian pertama terjadi antara tahun 2000 sampai 2003. Saat itu lahan tersebut berdiri sebuah bangunan yang diduga saat itu adalah bangunan restoran bergaya Belanda, dengan kaca-kaca mengelilingi bangunan tersebut serta dengan tembok khas zaman Belanda dari batu bata yang besar. Saat itu tempat tersebut sudah tidak beroperasi, hanya dijaga oleh satpam dikarenakan masih banyak barang-barang berharga yang tertinggal di dalam restoran itu. Jadi pada suatu malam, satpam yang biasa menjaga tersebut sedang berpatroli di sekitar restoran. Dan tiba-tiba si satpam ingin buang air besar. Si satpam langsung buru-buru ke toilet yang ada di belakang restoran. Saat sedang mau buang air, hawa di sekitar dan perasaan satpam tersebut sudah tidak enak. Dia merasa seperti sedang diawasi. Dan benar saja, saat dia sedang jongkok, tepat di atas kayu langit-langit toilet, terlihat seseorang dengan mata merah menyala jongkok di kayu plafon kamar mandi. Si satpam terkejut dan syok hingga pingsan dan baru ditemukan keesokan harinya.
Untuk kejadian selanjutnya terjadi pada tahun 2007. Pada saat itu Mas A adalah pegawai restoran ketiga yang dibangun di lahan itu setelah restoran Belanda pada tahun 2003. Saat itu Mas A sedang keliling kota bersama temannya yang sama-sama pegawai restoran itu. Di tengah perjalanan temannya ingin buang air kecil dan kebetulan sedang berada di dekat restoran tempat mereka bekerja. Akhirnya mampirlah mereka di kamar mandi restoran yang ada di luar. Jadi gambarannya kamar mandi di restoran ini ada 3, 1 di dalam restoran dan 2 di luar restoran. Untuk penggambaran denahnya seperti ini. Oke, jadi lanjut ke ceritanya. Yang di luar biasanya untuk satpam yang biasa jaga di tempat itu. Jadi kejanggalan terjadi saat Mas A memarkirkan kendaraan temannya yang sedang pergi ke toilet. Karena Mas A meleng sebentar, dia tidak mengetahui kamar mandi mana yang dimasuki temannya. Soalnya di luar ada 2 bangunan kamar mandi. Karena merasa ngantuk, Mas A ingin cuci muka di kamar mandi juga. Dia berjalan menuju kamar mandi dan melihat temannya berbelok ke kamar mandi yang letaknya paling jauh dari parkiran motor. Saat mau menuju ke kamar mandi yang sama dengan temannya, dia dikejutkan dengan panggilan temannya yang keluar dari kamar mandi yang satunya, yang mana yang lebih dekat ke restoran. Dan setelah dicek ternyata kamar mandi yang jauh tidak ada orang sama sekali. Untuk keanehan pada restoran dan lahan keanehan selanjutnya di restoran dan lahan ini tidak hanya ini. Jadi keanehan di restoran tidak hanya ini. Para pelaku bisnis mengeluhkan kalau usaha mereka tidak pernah bisa ramai. Padahal tempat ini berada di pinggir jalan besar di tengah kota dan jalan tersebut jalan menuju bandara yang secara teori harusnya bisa bertahan atau bisa ramai. Informasi yang didapat, lahan ini telah dibongkar dan dibangun restoran oleh orang yang berbeda sebanyak 5 kali dari tahun 2000 sampai tahun 2020. Karena risau dan banyak komplain, pemilik memutuskan memanggil tim dari kakak sepupuku untuk pembersihan. Dilakukanlah pembersihan dan di Terawang, dan diketahui di sana banyak sekali jin. Ada yang berbentuk perempuan berambut panjang seperti kuntilanak. Ada yang berbadan gendut dengan perut buncit tapi bertangan pendek. Ada nenek-nenek yang sudah tua dengan pakaian lusuh, dan ada keluarga pocong terdiri dari 3 pocong. Setelah diterawang oleh tim dari kakak sepupuku dibuat terkejut dengan fakta bahwa pemilik lahan tersebut mempunyai gambar tangan yang digambar jauh sebelum tim datang, dan gambar itu persis dengan ciri-ciri makhluk yang diterawang. Akhirnya tim melakukan pembersihan dan pemagaran. Tetapi hal ini tidak berlangsung lama karena setelah beberapa tahun, saat 2019 lahan ini dibuat restoran yang sudah terkenal dan memiliki cabang di mana-mana. Saat itu sedang ada konser di halaman restoran. Saat sedang cek sound di panggung,
tiba-tiba volume speaker berubah dengan sendirinya seperti ada yang memainkan. Dan yang menyaksikan kejadian itu ada 3 orang, pemain band dan penyanyi. Di depan tempat itu juga sering terjadi kecelakaan, yang hampir setiap bulan ada kecelakaan di tempat itu, di lahan itu maksudnya. Ada juga kejadian di seberang lahan. Teman Mas A pernah mengalami kejadian mistis, yaitu saat itu pukul 2 pagi. Temannya baru pulang dari main, dan saat itu di seberang jalan lahan tersebut ada gang kecil yang menuju rumahnya. Saat sedang menuju ke rumahnya, dia dihentikan oleh nenek-nenek yang meminta untuk membonceng ke rumahnya yang tidak jauh dari situ. Karena kasihan, akhirnya dia iakan permintaan dari nenek itu dan diboncenglah nenek-nenek itu. Dia mengantar ke depan gudang yang letaknya tidak jauh dari jalan raya. Dia heran kenapa di depan gudang, tetapi dia berpikir mungkin rumahnya ada di sekitar situ. Akhirnya teman Mas A berpamitan dengan si nenek. Tetapi maksudnya teman Mas A mau berpamitan dengan si nenek, tetapi saat melihat kaca spion, ternyata nenek-nenek itu sudah tidak ada. Jadi keanehan terakhir yang dirasakan Mas A di tempat itu, jadi Mas A ini ingin berangkat kerja tapi seperti dihalangi atau disamarkan tempatnya. Jadi Mas A selalu terlewat dari tempat tersebut. Jadi sekian dari cerita ini. Ini Kompleks ya. kompleks sekali dan wow, Banyak. ini jalan utama ya men? Jalan utama menuju ke arah bandara ya. Bandara juga. Kalau teman-teman tahu, kalau satu kota, kalau yang sadar ya udah nggak usah disebutkan lah kotanya di mana. Takut soalnya tokonya restorannya masih buka ya. Sekarang udah tutup. Sekarang sudah tutup. Nah, Itu gini, makin misteri lagi. sebenarnya mau ditekankan lagi, kalau lahan itu kebanyakan yang menyewa itu nggak bisa lebih dari setahun. Rata-rata. Nggak bisa lebih dari setahun. Jadi setiap 1 tahun ganti. Itu bukan peraturan dari lahan, tapi biasanya cuma bisa bertahan 1 tahun gitu loh. Entah itu karena bangkrut atau Karena apa gitu. Ya maksud nggak, mohon maaf sih, nggak, mohon maaf kalau nggak karena bangkrut ya yang lain gitu ya. benar. Oke. Yang terakhir ini yang paling lama bertahan sekitaran 3 tahunan. Yang ini. Yang terakhir. Oke. Yang lainnya cuma setahun. Tapi sekarang sudah tutup ya. Udah tutup juga ya yang terakhir ya. Dan wow. Padahal itu tempat makan yang terakhir ini terkenal dan banyak digandrungi oleh Anak-anak muda ya. anak-anak muda dan baiklah, tempatnya bagus. Dulu aku sempat mau ke sana, Tapi mau ke restoran itu, tapi nggak jadi karena nggak ada temen. kasihan sekali. Pernah dulu kalau nggak salah itu awal-awal buka. Berarti itu restoran terakhir ya yang buka di Yang situ. terakhir yang saya Berarti tahu yang aku baca ini kan, yang yang terakhir tadi kan, berarti aku belum pernah ke situ. Jadi ya itu tempatnya gede loh, luas banget loh. banget. Gila. Oke, Terus apa? ya Allah itu beneran sarang, Arang kayaknya. nest ya mungkin. Iya mungkin ya bisa. Ya ampun, nggak, masalahnya gini loh. Di satu tempat itu ada jin yang Apa? nggak tahu berapa jumlahnya dong yang jinnya. Yang jinnya Ya sepengetahuannya Mas, yang ponakanku itu yang sepupumu itu, yang paling
mendominasi yang itu yang disebutkan. Yang disebutkan tadi, yang nenek-nenek, ya bentar. Nenek-nenek Nenek. yang sudah tua, itu terus apa tadi? Warga. Yang menyerupai kuntilanak, oke. Heeh. Gendut, Gendut. tangannya pendek. Heeh. Enggak, tangannya pendek loh. Iya, yang tangannya pendek, terus Keluarga pocong. keluarga pocong dari 3 orang. Wow. Keluarga pocong itu tinggi. Sebentar, sebelum ke keluarga pocong, yang gendut dulu. Oh, yang gendut. Kalau yang gendut itu dari gambarnya. Ini yang lucu itu gini. Sebelum Mas keponaan ke situ, pemilik lahan itu udah digambar oleh orang ahli lah. Ya ada Ghost lain lah. Ya bukan Ghost Hunter sih. Lah? Dia punya kelebihan lah untuk menggambar. Oh, jadi mungkin dia punya teman digambarin temannya gitu. Gambarin temennya apa gimana gitu. Terus akhirnya diserahkan ke Mas Amin. Mas Keponaan. Lah pas Mas Keponaan itu lihat, loh kok sama dengan apa yang aku lihat. Ternyata ya benar. Ternyata memang di situ ada kayak itu. Dan kalau yang tadi Mbok tanyakan tentang yang badannya gendut itu ciri-cirinya gini. Kakinya pendek, tangannya pendek, perutnya gemuk dan pendek. Serius? Beneran. Itu enggak maksudnya gemuk itu enggak gemuk gede. Buncit. Enggak. Oh, buncit doang. Buncit. Tapi tangannya pendek. Buncit, tangannya pendek, kepalanya kecil. Enggak sih. Coba perkiraan kalau biasanya tangannya kecil, kakinya kecil, tangannya sih, mungkin kepalanya kecil. Sih. Oh, normal. Ya itu. Oke. Itu untuk aneh sih. Yang neneknya mungkin nyambung yang cerita terakhir ya berarti ya. Yang nenek-nenek itu. Oh ya mungkin ya lingkungannya di sekitar situ sih. Kan nenek kan ada yang menyerupai nenek-nenek kalau katanya sepupu tadi. Kan cerita terakhir kan temannya Mas A ini ngebonceng nenek-nenek itu kan. Mungkin ya kan sekitarnya situ. Dan itu biasanya sering kok Mas A ini dia sering kalau misalnya sedang kerja di situ mesti di depannya itu ada kecelakaan. Entah itu meninggal atau enggak itu pasti ada kecelakaan. Jadi setiap sering terjadi kecelakaan di tempat itu di depan. Itu bukan potongan ya kalau nggak salah, bukan potongan jalan ya. Sebelahnya itu ada gang kecil kayaknya. Oh iya. Mungkin ya kebanyakan dari situ ya meleng. Tapi padahal itu rame loh. Maksudnya jalannya ya juga nggak gelap-gelap banget. Ya lewat juga bisa. Maksudnya lihat. Itu kiri. Jalan utama loh. Iya. Itu jalan utama menuju bandara kan. Rame minimal kalau orang-orang kan di luar di luar corona ini kan ya. Di luar pandemi ini kan mesti rame bolak-balik ke sana sini lewat situ kan. Banyak yang pakai pesawat mau kemana-mana. Nah, terus yang tadi kejanggalan pocong. Bentar. Tadi kan yang kalau yang apa namanya cerita kedua yang orang masuk kamar mandi itu loh. Nah, itu kan sering mungkin teman-teman juga pernah baca cerita atau yang seram-seram mungkin menyerupai temannya. Itu juga kaget toh. Itu mau katanya ya mau jalan lah sama temen. Itu ngeri juga sih. Sumpah. Pas mau masuk kok ini manggil dari kamar mandi sebelah gitu loh. Maksudnya kan dia untungnya si Mas A ini untungnya Mas A ini dia nggak sempet nepok. Iya sih. Untungnya nggak sempet kan dia ngelihat orang si temannya masuk ke kamar mandi yang dekat restoran. Yang paling jauh. Yang paling jauh. Oh, yang paling jauh. Oh, yang teman-temannya yang di yang dekat restoran ya. Dekat restoran. Yang paling jauh. Yang mana di ini kamar mandi berapa? 2 ya? Kamar mandi 2. Kamar mandi 2 ya di yang di luar itu kan ada dua gedung kan. Yang dua ada paling dua jauh gedung dan paling dekat lah itu. Kita biar bedakannya gampang. Nah, yang menyerupai itu masuk ke kamar mandi yang paling jauh. Yang kamar mandi 2. Yang kamar mandi 2. Ya, yang kamar mandi 1. Ternyata temannya itu ada di kamar mandi 1. Padahal si Mas A ini melihat temannya ke kamar mandi 2. Persis Katanya persis banget dari
tubuhnya, tingginya, pakaiannya. Makanya. Ya emang kayak gitu sih kan biasanya sih jin-jin makhluk-makhluk kayak gitu biasanya menyerupai gitu. Buat ganggu juga kok gitu biasa kan. Oke. Yang Harga apa? Kalau bagiku yang paling epic itu yang nomor 1. Apa? Yang satpam loh. Oh. Itu kasihan sih. Epic bro. Kasihan. Ya kasihan tapi itu paling wah serem. Sumpah. Coba kamu bayangin lagi nah lagi itu ya lagi buang air itu bentar aku mau tanya itu atap pas cerita itu atap itu ada enggak? Iya ada kayu toh rumah kan ada kayu gitu ya di sini nangkring di sini berarti nggak ada ternit nggak ada kayaknya nggak ada. Ya pokoknya ada kayunya nggak ada kayaknya langsung kayu apa kayu rangka langsung terus, rangka atap atapnya itu kayak gending lah. Merinding aku sumpah. Merinding. Sumber merinding banget. Hati-hati. Itu ditutup tuh. Yang lucunya itu kan nangkring di atas dodok ini terus liatin. Jadi dia jongkok di atas. Di kayu yang malang kan gitu kan. Yang ngepalang itu kan. At bawah. Matanya merah. Itu ya kali aku ya Allah. Kalau itu kamu kayak gitu gimana tuh? Ya udah sama mungkin apa pingsan. Saya enggak lah saya ambil bambu saya sengget. lamaan oke. 1 oke balik ke cerita yang balik ke makhluk-makhluk yang ada di sana. Nenek-nenek udah, yang gendut udah, yang di atas plafon udah, terus yang kuntilanak. Kalau kuntilanak nggak pernah ganggu atau nggak pernah nampakin nggak? Yo kadang dengar suara-suara, suara-suara cewek. Oh, jadi nggak berwujud lah. Dari ceritanya nggak berwujud. Terus keluarga pocong. Nah itu apa itu? Kok bisa? Nggak tahu. Kan mesti kan bangsa jin itu kan punya keluarga. Bangsa jin emang sih, maksudnya ada keluarga lah. Ada yang bilang dulu pernah ada yang bilang, ada yang aku juga sering baca-baca kalau dunia jin itu sama kayak dunia kita. Cuman kita nggak tahu gimana mereka hidupnya. Katanya mungkin lebih modern dari kita, tapi katanya juga enggak kan, kita tahu gitu. Yang aku bingung itu di apa lingkungan jin itu ada nggak itu kayak apa ngerasani tanggane? Mungkin ada ya. Sandang pangan papan dan rasan itu ada wajib ya. Misalnya keluarga pocong sama keluarga kuntilanak. Itu gimana sih itu tiga pocong itu apa? Kok ada di situ, mereka ngapain gitu? Enggak tahu. Itu dari Mas ponaanku sama Mas A itu mereka itu ada keluarga seperti itu. Dari besar sedang kecil gitu loh. Cewek cowok? Ya apa? Jin itu relatif atau? Oh sih. Kamu menganggap dia cewek, mungkin cewek. Kalau menganggap cowok. Abstrak. Berarti Mas Amin ini nggak sebut nggak apa-apa ya? Mas Amin ini sama timnya ngelihat ada 3 ekor. Apa ini? 3 lemper. Nggak ingin nyebutnya apa? Ada 3 pocong lah jatuh gitu. 3 makhluk. 3 makhluk ini beda, maksudnya satu jenis tapi beda ukuran. Ada yang sedang, gede sama kecil. Kan ibu bapak, ibu anak. Harusnya ada satu lagi. Apa? Maksudnya pocongnya satu lagi. Apa? KB, keluarga berencana. aku mau ngomong gitu tapi takutnya nggak lucu sama nggak serem nanti jatuhnya kan. Lucu sih sebenarnya. Wah itu enggak. Oke. Jadi yang kuntilanak, yang makhluk di atas plafon, di atas kayu, itu sama gini toh. Terus yang gendut, udah pocong. Itu yang 3 awal udah sama nenek tadi kan udah semua udah gangguannya, maksudnya gangguannya udah kamu sebutin. Yang ini apa? 3 lemper ini gimana? 3 pocong ini gimana? Ngapain? Maksudnya kenapa?
mereka itu ganggu nggak dari pengakuannya Mas Amin atau dari Mas A ini? Kalau dari Mas A itu nggak pernah ada gangguan yang berarti itu loh, maksudnya kan itu ya restoran kan ya dari pagi sampai sore, kemungkinan ini gangguan kan rata-rata dari malam kan toh. Kan dari satpam dia malam, misalnya Mas satpamnya berarti. Itu sama Mas A itu sama temennya kan ya itu juga malam. Berarti kan itu dari malam, kalau dari pagi enggak. Kemungkinan kayak gitu itu mungkin kepengaruh dari lingkungannya. Dari soalnya gini, untuk restoran yang ketiga kan yang pertama kan dari Belanda, terus 1, 2, 3, 4 kan, terakhir keempat ini. Yang ketiga itu kayak restoran ala Bali gitu loh, makanan Bali. Yang ketiga. Jadi sebelum yang terakhir ini. Dua sebelum terakhir ini. Enggak, sebelum ini terakhir sebelumnya. Iya sebelumnya. Kan yang ketiga, kan yang kelima. Keempat tiga empat. Mau tulisannya bi? Empat. Lupa gue. Ya itu sebelum inilah. Sebelum yang ini. Sebelum ini kan restoran ala Bali. Lah pas ala Bali itu dia itu saking mungkin karena orang itu kayak melihat nggak ada atau mungkin sepi banget, itu sampai di depannya itu ada pohon itu dikasih lampu-lampu terangan gitu loh. Oh jadi biar seumpama orang ngelihat di situ lihat itu. Oke. Tapi ya rata-rata nggak ada yang ke situ. Paling kan orang ya mbak sini ramein baru ramein gitu loh. Nggak ada orang yang lewat terus mau ke situ apa gitu. Oke. Oke siap. Terus mau cerita apa? Ya itu. Siap. Terus sekarang tutup ya? Sekarang tutup. Lahan kosong. Lahan kosong lagi. Perabotan udah nggak ada ya? Harusnya nggak ada sih. Terakhir aku kesana sih masih dibersihkan sih. Masih dibersihkan. Dijaga gak sih? Apanya? Lahannya. Ya, ada yang jaga? Enggak sih. Palingan kemungkinan kalau udah nggak ada apa-apa yang bisa berharga itu ya paling ditinggalkan, nanti ada orang yang makanya itu anunya kan balik terus kan. Iya sih. Oke, jadi gimana ini? Masalahnya tempatnya di tengah kota ini bener. Iya di tengah kota. Di tengah kota dan jalan utama menuju ke bandara. Harusnya tempat strategis, dekat perkantoran lah. Ada ya kantor-kantor. Dekat perkantoran kayaknya juga deketan tuh, dekat sekolah-sekolah atau kalau enggak sekolah ada. Sekolah sama kampus kalau enggak salah. Kampus juga ada. Kampus ada ya? Iya. Kan rotoran sih deh kan. Oh iya, agak ke barat ya. Ke barat lagi. Tapi kan dekat. Itu maksudnya tidak masuk akal untuk tempat situ terus nggak laku, itu nggak masuk akal sih. Nggak, maksudnya aku nggak habis pikir loh. Itu tempat kan rame. Dulu seingatku pas yang terakhir ini aku lewat itu rame banget. Asli rame banget. Tapi kok pas kamu cerita ini sebelum kamu tulis ke ini, pikiran aku kaget. Ini tempat rame loh. Kok nggak ada yang nyadarin kalau itu tempat kayak gitu kan? Ya kan ya nggak mungkin orang lewat terus sadar. Lah iya. Ya orang punya kemampuan lah kayak gitu. Iya, iya sih. Tapi itu bener. Tapi nggak ada nggak ada asal-usul apa gimana itu ya? Kemungkinan itu lahan lama nggak dipakai. Kan yang restoran pertama itu kan sebenarnya lahan yang lama terbengkalai lah. Terus dibangun setahun ini ditinggal. Karena ditinggal pemiliknya jadi itu. Oh iya sih, masuk akal sih untuk suatu wilayah. Oke. Apa? Sudah masuk ke menit berapa, Bro? Iya. Masalahnya itu loh. Udah ke 28 menit teman-teman, jadi kita akhiri dulu ya. Ini cerita cukup mantap, tapi ada cerita-cerita yang lebih mantap lagi setelah ini. Ya. Jadi kalau teman-teman ingin mendengarkan cerita yang lebih mantap lagi atau lebih menyeramkan lagi dari ini, silahkan pencet tombol subscribe. Loncengnya apa? Untuk
episode selanjutnya kayaknya untuk meningkatkan intensitas kita, kita bawain Cinta Beda Alam. Oke, ini dia. Jadi ada satu cerita. Oke. Satu cerita yang belum pernah dibacain, tapi rencananya mau dibacain. Oke, jadi karena pencari ceritanya sudah menyetujui, jadi kita akan membacakan untuk minggu depan ya. Minggu depan. Ceritanya judulnya ini kisi-kisi aja lah ya, kisi-kisi Cinta Beda Alam. Aku juga belum baca, aku belum tahu ceritanya soalnya. Oke. Jadi ingat teman-teman, untuk yang mau menikmati cerita Cinta Beda Alam ini, kalian langsung subscribe aja. Terus loncengnya jangan lupa dibunyiin, tinggalin like sama komennya kalau kalian mau ngerespon gimana cerita kita, kurangnya apa-apanya, saran-saran lagi. Kalau terus teman-teman kalau ada cerita langsung ke deskripsi, nanti ada email kontributornya. Kita kalau teman-teman punya cerita horor langsung kirim ke situ, nanti kita bacain. Gitu ya. Nah, oke, jadi cukup sekian cerita hari ini. Malam ini saya Iksan, saya Rizky. Selamat malam dan ingat, mereka ada di mana-mana dan mereka ada di dekat kita.